Perempuan itu makhluk sekunder. Perempuan yang penting cantik sampai hari ini masih ada. Maka perempuan rentan mengalami kezaliman hanya karena jadi perempuan. Dan itu berabad-abad dianggap wajar. Kita mengatakan nggak wajar. Perempuan mengalami stigmatisasi hanya karena jadi perempuan nggak wajar. Perempuan sumber fitnah sana. Berabad-abad perempuan itu dianggap sebagai alat penguas seksual laki-laki. Lalu laki-laki melihat perempuan hanya sebagai alat penguas seksual. Lalu ingin zina karena lihat alat seksual. Sekarang pertanyaannya, apakah perempuan itu sumber fitnah? Atau cara pandang kita terhadap perempuan sebagai alat seksual itulah sumber fitnah? Kalau cara pandang kita kepada perempuan hanya sebagai alat penguas seksual, lalu laki-laki gagal mengendalikan nafsunya, lalu perempuan, kalian yang salah karena kalian sudah fitnah, tentu kita menolak. Tuhan memberi potensi kebaikan dan keburukan pada laki-laki maupun perempuan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Siapakah sumber fitnah itu? Siapapun yang berbuat buruk dia sumber fitnah. Bagaimana kalau perempuan itu tidak berbuat buruk, akan berbuat baik, dia juga menjadi sumber anugerah. Jadi laki-laki dan perempuan itu sama-sama jadi sumber fitnah kalau menyebabkan keburukan di kehidupan, dan sama-sama menjadi sumber anugerah kalau menjadi atau berbuat kebaikan. Apakah ada laki-laki yang menjadi sumber fitnah? Banyak. Ada Fir'aun, ada Qarun, ada Abu Jahal, Abu Lahab, ada Abu Janda. Apakah ada perempuan dari sumber anugerah? Ada Asia, Masita, Aisyah, Khadijah, Ummu Salamah, siapa namanya, Ibu Mahmudah, sumber anugerah. Jadi kalau kapan kita, yang penting adalah kita jadi sumber fitnah atau anugerah gitu. Kalau ada perempuan diperkosa oleh laki-laki, siapa sumber fitnahnya? Siapapun yang berbuat buruk. Dalam hal ini adalah yang melakukan perkosaan itu. Yang kedua adalah marginalisasi. Berabad-abad dianggap wajar pada perempuan hanya karena jadi perempuan. Hifdzul akal kecuali akalnya perempuan. Hifdzul nafas kecuali jiwanya perempuan. Hifdzul ilm kecuali martabatnya perempuan. Hifdzul mal kecuali hartanya perempuan. Itu namanya marginalisasi. Yang ketiga subordinasi, dianggap rendah atau lebih rendah dari laki-laki. Yang keempat kekerasan dalam beragam bentuknya, mulai dari candaan verbal, mulai dari gesture, pandang perempuan kayak monor, kalau itu sudah keras. Belum melakukan apapun, baru kayaknya itu seperti itu. Lalu double burden. Nah, double burden ini berkaitan dengan cara pandang bahwa perempuan itu adalah makhluk domestik. Dari mana ini cara pandang begini? Adalah dari sejarah bahwa perempuan berabad-abad dianggap sebagai hartanya laki-laki. Mana ruang paling aman untuk menyimpan harta, di luar atau di dalam rumah? Nah, itulah yang terjadi di dalam rumah. Tapi Islam menegaskan timbang ya, sekarang bangga amat. Islam menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan itu mengemban mandat sebagai khalifah fil ardh. Maka manakah ruang terbaik bagi laki-laki dan perempuan? Apakah laki-laki di ruang publik, perempuan itu di ruang rumah? Jawabannya adalah ruang mana saja, mau di dalam di
luar deh, asal ruang itu untuk mewujudkan kemaslahatan, maka itu menjadi ruang terbaik kita. Karena itu dimanapun berada, ayo jadikan ruang itu sebagai tempat untuk mewujudkan kemaslahatan bersama. Catatannya begini, kezaliman model ini pada perempuan berabad-abad dianggap wajar, bahkan dianggap sebagai kearifan sosial, bahkan dianggap sebagai kemaslahatan agama, bahkan mungkin didukung oleh kebijakan negara. Maka kita punya sikap bahwa kemaslahatan dalam Islam itu untuk laki-laki dan perempuan, dan kemaslahatan itu tidak boleh mengandung ketidakadilan atau kezaliman pada siapapun karena apapun, termasuk pada perempuan, hanya karena jadi perempuan yang berabad-abad dianggap sebagai wajar. Karena itu prinsip keadilan hakiki perempuan itu ada dua ya. Satu, tidak menyebabkan pengalaman reproduksi perempuan yang sudah ada Tuhan Wanan Alawani makin sakit, dan tidak mengandung kezaliman, termasuk kezaliman berbasis gender pada perempuan. Nah, tantangannya seperti ini. Laki-laki itu tidak akan mengalami pengalaman biologis tadi itu loh. Dan ketidakadilan sosial yang terjadi hanya karena jadi perempuan itu nggak akan mengalami. Karena itu sangat mungkin laki-laki itu tidak tahu rasa sakitnya, rasa pedihnya. Karena tidak mengalami, sangat mungkin tidak tahu. Karena tidak tahu, kira-kira menganggap ada apa enggak? Nah, kalau tidak ada, kira-kira dipertimbangkan atau tidak? Tidak akan. Sementara ruang-ruang pengambilan keputusan sampai hari ini didominasi oleh laki-laki. Oke? Karena itu, mari kita berhenti menceritakan pengalaman reproduksi perempuan, cerita tentang menstruasi, hamil, melahirkan, pada menyusui, cerita tentang marginalisasi, stigmatisasi, subordinasi, kekerasan, dan double burden yang hanya dialami oleh perempuan itu. Stop menganggap itu sebagai sesuatu yang tabu. Ayo cerita. Semakin dianggap tabu, semakin laki-laki tidak tahu, semakin tidak tahu, semakin menganggap tidak ada. Laki-laki tidak tahu, maka lalu tidak mempertimbangkan, kita anggap, kita maklumin. Oke, itu wajar, kok tidak tahu. Maka tugas kita perempuan menceritakan. Kalau sudah diceritakan, kalau model Kang Fakih, Mas Sarjoko, diceritai, mendengar dan percaya, lalu mempertimbangkan. Tapi masih banyak laki-laki patriark di luar sana. Sudah diceritakan sampai berbusa-busa. Sudah dikasih dalil Al-Quran sampai 15. Hadis Sahih 10. Aqwal ulama. Itu masih yang tidak mau tahu. Yang ini bukan wajar tapi kurang ajar. Ya, karena itu nanti soal independent woman. Sekarang begini ya, Rasulullah itu bersabda begini, unsur ahoka doliman ombakluman. Tolonglah saudaramu yang menjadi korban kezaliman, pelaku kezaliman, aumatluman, korban kezaliman. Bagaimana cara menolong pelaku kezaliman? Kalau melakukan kezaliman kok ditolong? Jawab Rasulullah, cegah dan hentikan dia dari berbuat zalim, maka engkau telah menolongnya. Nah, kenapa kita perlu menjadi independent person, people, baik laki-laki maupun perempuan? Karena menolong diri sendiri ini loh, dari jadi korban kezaliman perlu kuat. Orang itu didolimi karena dianggap lemah sama pelakunya. Mau nolong orang lain dari korban kezaliman harus kuat. Gimana kalau nggak kuat mau nolong? Apalagi menolong pelaku kezaliman untuk berhenti, kita perlu kuat. Dan kuat dalam hal apa? Hal apa saja. Jadi